sayang. Iya, iya. Ya, masih nanya lagi. Masalah anak-anak kan kamu yang ngurus dong. Aku kan kerjanya nyari duit. Jangan lupa loh anak-anak les, mau sekolah. Ih, Apaan? kerja dulu. Iya, ini istri aku lagi nelpon. Ih, tapi kerja dulu. Ini ada sedikit miskomunikasi sama istri. Apa sih emang ngomongin apa sih? Masalah rumah tangga. Kamu kan belum berumah tangga. Ya udah kerja dulu. Ih, iya. Wah, ini ada apa rame banget. Telepon siapa sih Mas Melki? Istri aku lagi nelpon. Dia Terus? bilang masalah anak. Masa aku harus ikutan ngurus sih? Bagus dong. Harusnya kan sebagai suami kan ngurus penghasilan, nyari nafkah, istri ngurus di rumah. Bener gak gitu? Iya dong, bener dong. Enggak begitu juga. Ya. Harusnya gimana? Harus ada suami sama istri, makanya kita bahas. Nih, tuh di depan udah ada bunda-bunda yang cantik, Iya, alhamdulillah. jelita. Kita sapa dulu Mas Melki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini bunda-bundanya dari mana nih? Kajian Muslimah As-Suryaniyah. Wah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pokoknya intinya jangan galau, jangan baper. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, sekarang saya nggak sendiri nih. Saya ditemani sama ustazah-ustazah. Tapi saking saya menghormatinya, saya nyapanya Bunda aja. Bunda Nada, Iya. Bunda Lisa. Assalamualaikum. Dan juga ada pemain musik kita, Arohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saking warahmatullahi menariknya wabarakatuh. permasalahan-permasalahan rumah tangga nih. Gimana juga Islam menanggapi tentang masalah-masalah tersebut. Betul. Sebelumnya kita lihat VT-nya dulu. Ini dia videonya. Assalamualaikum Bunda, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan kebahagiaan ya Bun. Bunda, anak adalah anugerah yang maha kuasa. Merawat, mengasuh dan mendidiknya sejak ia kecil hingga dewasa adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Agar kelak anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan soleha, bertanggung jawab juga mandiri. Sejak kecil hingga dewasa, anak biasanya akan lebih bergantung pada kehadiran bunda. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, hingga pendidikan. Pada akhirnya, pasangan biasanya akan menyerahkan berbagai jenis urusan rumah tangga sebagai tanggung jawab istri. Hal ini dapat kita saksikan pada kehidupan sehari-hari, di mana ibu menjadi pemegang kendali utama segala urusan rumah tangga, terlebih untuk urusan anak. Lalu bagaimana dengan sosok ayah? Apakah sosok lelaki sebagai pemimpin rumah tangga pun menjadi tak sepenting ibu? Benarkah ayah hanya bertugas sebagai pemberi nafkah saja? Dan apakah merawat anak hanya kewajiban dan urusan istri semata? Jangan galau, jangan baper ya Bun. Bang Melki akan cari tahu jawaban kerisauan Bunda semua bersama Ustazah Lisa Azizah dan Ustazah Kotrun Nada sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Bunda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tadi Bang Melki udah bilang pokoknya kebutuhan anak semuanya tanggung jawab seorang ibu. Urusan anak semuanya urusan ibu. Betul apa betul? Itu betul, harus betul. Karena memang ada hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang utama. Tapi siapa kepala sekolahnya? Kalau bukan bapaknya. Anak itu adalah karunia. Nggak semua pasangan dikasih anak. Ada yang 10 tahun nggak punya anak, bininya bilang sama lakinya, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan. Lakinya jawab, jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Ada 10 tahun susah nggak punya anak, tapi ada juga yang baru akan langsung brojolin anak. Betul apa betul? Jadi anak itu adalah karunia dan kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab. Apa yang pertama? Ayyuhsina ismahu idza wulid. Kasih nama yang baik. Bu, kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang sekarang masih gaul, Bang. Kasih nama anak, siapa nama anaknya? Linglung. Wih, artinya. Bocah keder be jadinya. Ini harus Arab, pengennya Arab. Siapa nama anaknya? Ijroil.
Ijroil atau bapaknya lagi sakit, Pak, Ijroil datang, gelepak pingsan. Ini anak kenapa susah dibilangi? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik, masukin ke pengajian, bekelin ilmu agama insya. Karena sekarang anak nggak dibekilin ilmu agama susah Bang Melki. Ya Allah, Bunda, ada yang pakai namanya anak alay. Anak alay Bang, kalau ngomong udah matanya melotot, lidahnya keluar. Lo, gue, en. Bapak gue, lain. Manggil emaknya juga nyokap, manggil bapaknya bokap, neneknya keluar di dapur. Ih, kecap. Ya, kasih nama anak yang bagus. Yang kedua, falyuhsin adabahu, berikan didikan yang bagus. Yang ketiga, falyatazawwaj idza balag, dinikahin kalau udah balik. Tanggung jawab semua itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus bersama-sama. Bukankah dalam rumah tangga berlandaskan dengan saling mengerti, saling menghargai, bukan dengan landasan paling berkuasa, paling gagah, dia paling kaya. Semuanya itu harus tanggung jawab ibu sama bapaknya. Jangan ngandelin bininya baik. Dengerin Bang Begitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nih bunda-bunda sini menjadi bunda-bunda yang solehah semua. Amin ya robbal alamin. Gitu Bang. Jadi intinya istri dan suami tuh harus bareng-bareng. Jadi jangan semua diserahin ke istri, mentang-mentang udah cari nafkah. Iya sih. Kan? Nah, bunda-bunda yang ada di studio ini ada yang mau nanya nggak? Banyak nih acaranya 4 jam nih kayaknya nih. Bunda yang tengah aja nih. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa? Di mana? Dari mana maksudnya? Nama saya Ibu Haja Imas dari Kajian Muslimah As-Suryaniyah. Iya, Bu Haji Mas, boleh pertanyaannya? Baper nih Bun. Iya, saya juga. Saya mau bertanya, bagaimana menurut pandangan Islam tentang peran seorang suami dalam membantu pekerjaan seorang istri mendidik anak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Iya, mewakili saya juga ini betul. pertanyaannya. Cocok sama yang tadi ya. Sama benar. Gimana caranya peran suami untuk mendidik anak, membantu istrinya juga ya. betul. Wah, tapi jangan sekarang. Setelah yang satu ini ya, jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum. Bunda. Tadi kan udah ada tuh pertanyaannya. Gimana Iya. sih peran suami dalam Islam dalam membantu mengurus anak ya? Iya. Saya banget ini sebenarnya. Jawab yang tadi berarti ya. Jawab yang tadi silakan Bunda. Baik. Masya Allah Bun. Bunda. Mana suaranya? Bunda. Jangan-jangan lagi mikirin tadi nih Bang Melki nih. Ya. Alhamdulillah ini wajahnya semuanya cerah semuanya. Dan mau tanya anaknya di mana? Di rumah. Tuh berarti yang jagain siapa Bang Melki? Yang jagain siapa? Nah, oh ya ada yang sekolah, ada yang lagi belajar. Tapi kalau yang masih kecil, ini biasanya siapa yang jagain? Ada juga nih peranan ayah. Iya, benar. Berarti peranan ayah juga harus ada dalam membantu rumah tangga, ngurusin urusan istri, juga jaga anak.
Ini kalau seorang suami akhirnya hanya memikirkan diri sendiri, alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua kita yang ngurusin, betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini curhat semua ini. Iya, ragu-ragu ya Ini jawabnya. subhanallah, wanita seorang ibu itu subhanallah hebat. Kadang-kadang Bang Melki, ini harus sensitif nih seorang ayah. Karena terkadang di rumah satu kesempatan seorang ibu gendong anak. Kemudian sebelah kiri goreng tempe, masak. Kemudian aduh kulkas belum ditutup. Pakai apa? Kaki dong, subhanallah. Kenapa? Itulah yang makanya tadi sampaikan, alhamdulillah oleh Bunda Liza, bahwa yang namanya rumah tangga saling. Ketika suami lagi lelah di luar, kemudian ayo perannya seorang istri jaga rumah. Kemudian ketika sekiranya nih bunda-bunda semua yang ada di rumah lagi dalam keadaan sangat lelah, juga ayahanda yang di luar sana, ayah-ayah di luar sana juga jangan capek udah cari nafkah, capek udah cari uang, akhirnya diem di rumah nonton TV, begitu apa enggak? Oh enggak, ternyata Masya Allah loh ini loh. Iya ternyata Bu, Masya Allah saya loh. begitu saya. Iya, nggak apa-apa curhat aja. Alhamdulillah pertanyaan tadi adalah mewakili mungkin dari berbagai macam ibunda di luar sana. Artinya apa? Ketika peranan seorang ibu ngurusin anak, bagaimana peran seorang ayah? Nah ini nih yang harus diperhatikan. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu ada percakapan seorang ayah kepada anaknya. Pertama Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga dicantumkan dalam surat Luqman, subhanallah, bahwasannya kalimat-kalimat percakapan seorang ayah kepada anak itu lebih banyak daripada kalimat percakapan seorang ibu kepada anak. Berarti peranan seorang ayah juga harus dalam mendidik, dalam membesarkan, dan juga terlibat dalam pendidikan anak. Memang sih udah cari nafkah, Bang Melki tadi ya. Iya. Tapi tentu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki memang kedudukannya itu di atas perempuan. Tapi ketika seorang ayah sudah pulang ke rumah, alangkah indahnya kalau bisa membantu seorang istri dalam mengurus anak, dalam mendidik anak, dan yang paling utama seorang ayah nih, jangan lupa juga menjadi uswah, menjadi contoh untuk anak-anaknya gitu Bang Melki. Jadi jangan lepas Tanggung jawab. Namanya rumah tangga harus saling mengisi, saling membantu. Wah, terima kasih Bunda Nada. Sama. Jadi udah jelas ya? Jelas banget. Udah jelas ya Bun ya? Jelas, Alhamdulillah. sama. Senyum-senyum nih karena ternyata pulang-pulang kayaknya harus ngomong nih sama suami. Kayaknya langsung suaminya dikasih penggorengan. Masak nih Bang. Dikasih sapu, tapi nyapunya langsung. Jadi tukeran dong kerjanya nih. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya lagi gak nih? Bunda-bunda di studio atau pemain band kita? Ada yang mau nanya? Boleh loh. Aku mau nanya dong Bun. Boleh. Baper nih. Baper, ya yuk. Dari Majlis Taklim mana? Arohim. Oh Ar-Rahim. Oh Majlis Taklim. Ini jomblo nih ya? Ini jomblo? Punya dong. Oh, udah punya. Alhamdulillah. Ini jangan-jangan mewakili kaum bapak-bapak nih pertanyaannya nih. Boleh, apa Bun mau pertanyaan? nanya dong. Kalau istri kerja, terus suami di rumah yang mengurus anak, menurut Bunda gimana ya? Kalau istri kerja, jadi suami yang Suami. jadi... Ih, di tetangga saya juga ada tuh Bunda. Gitu. Iya, tapi dia suka diledek-ledekin. Ih, bapak rumah tangga tuh. Gitu. Masya Allah. Karena kan zaman pandemi nih terus terang ya nyari kerja tuh agak susah nih. Jadi kebetulan istrinya dapat kerja, suaminya di rumah dan suaminya betah sekarang di rumah mulu. Oh, asik ya. Gak kerja. Gimana tuh? Nanti aja kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Nah, Bunda, sudah jelas kan seperti yang disampaikan oleh Bunda Nada dan Bunda Lisa bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Peran yang seimbang antara bunda dan ayah dalam mendidik anak sangat penting dalam membentuk mental, kepribadian dan perilaku mereka ke depannya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah Bunda, berikut ada sejumlah tugas serta peran orang tua dalam mendidik anak sesuai kaidah Islam. Pertama, perdengarkan dan ajarkan anak untuk membaca ayat suci Al-Quran.
Mendengarkan ayat Al-Quran bahkan dianjurkan sejak bayi dalam kandungan bunda, dengan tujuan agar anak familiar dengan ayat Al-Quran dan mudah dalam mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Kedua, ajarkan dasar-dasar agama Islam untuk menumbuhkan keimanan dalam diri anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang teguh memegang ajaran Islam. Salah satunya dengan mulai mengajarkan beribadah agar terbiasa dan menjadikan ibadah tersebut sebagai kewajiban dan kebutuhannya. Selanjutnya, ajarkan adab dan akhlak. Bunda, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dalam memperoleh ilmu, terutama akhlak dan adab yang menjadi pondasi anak dalam berinteraksi di lingkungannya kelak. Salah satu sifat yang bisa Bunda tanamkan dalam diri anak adalah jiwa kepemimpinan. Bunda, setiap anak harus diajarkan menjadi pemimpin dengan mengajarkan sifat adil, tegas dan mandiri sesuai kemampuannya. Hal ini secara tak langsung akan membangun rasa tanggung jawab dalam diri anak-anak kita atas semua perbuatan mereka. Terakhir, tanamkan rasa syukur atas karunia Allah dalam diri anak sedari dini, seperti mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih. Nah Bunda, itulah beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak menurut ajaran Islam. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang dapat mendidik anak kita dengan baik ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Tadi udah ada pertanyaan dari Arohim. Gimana tuh kalau istrinya yang kerja, suaminya yang jaga anak di rumah? Baik, Masya Allah. Siapa Pertanyaannya bagus banget. Ini mewakili mungkin ada bapak-bapak rumah tangga yang lagi nonton juga. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi Ustazah Nada udah katakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, bagi keluarganya. Jadi tetap suami itu berkewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi juga memberikan perhatian. Istri tidak dipertontonkan aibnya di keluar sana ya. Jadi laki-laki itu tetap berkewajiban memberikan nafkah. Lalu bagaimana kalau istri yang bekerja? Iya. Tentu tidak salah. Siti Hajar dalam Al-Quran dikatakan Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, jalan bulak-balik nyari air tuh buat Nabi Allah Ismail. Siti Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan pedagang yang sukses, habis hartanya untuk perjuangan suaminya. Jadi boleh istri pun bekerja. Ya, akan tetapi bagaimana kalau misalkan si suami itu di rumah aja karena mungkin terkena PHK, nggak dapat kerjaan, atau mungkin istrinya yang lagi karirnya lagi bagus nggak bisa digantikan kerjaannya seperti mungkin dokter, Ya. dosen mungkin seperti Ustazah Nada ya. Kalau di antara keduanya itu ada saling ridho antara suami dan istri, maka tidak ada yang perlu diperselisihkan. Oh gitu. Asalkan tetap ada usaha dari seorang suami untuk mencari nafkah. Oh nggak bisa keluar, susah nyari kerja, buka warung kali di rumah. Warung ke warung kagak ada modalnya, ada bisa buka online ya. Dimana sekarang kerjaan insya Allah bisa lebih dimudahkan. Yang penting jangan keasikan. Nah, akhirnya Betah lah. istrinya Betah di rumah.
Apalagi nauzubillah banyak di keluaran sana yang banyak tingkah suaminya. Kerja nggak mau, ngerokok iya, ngopi mulu di luar. Belum lagi main judi. Waduh. Akhirnya istrinya bilang, lelah diriku mencoba mempertahankan semua. Diketawa baik. Udah. Ini nangis. Terlalu sedih hatinya. Bunda terlalu sedih. Saya aja udah netes air mata nih. Masya Allah. Jadi hendaknya wasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarah. Gimana nih Pak, Mama kerja boleh, Papa ridho? Ridho. Tapi anak diurusin sama Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa silakan. Nah, insya Allah semuanya ridho, tetap saling menjaga perasaan. Tapi bagus nih Masya Allah. Meskipun pertanyaan seperti itu, tapi ini ayah yang bekerja ini. Alhamdulillah. Ini ayah yang kebetulan lagi dapat kerja. Alhamdulillah. Bunda. Iya. Pasti bunda-bunda di sini masih ada nih yang mau nanya nih. Tapi nanti dulu kita lihat dulu ada pertanyaan bunda di rumah. Nah, silahkan ini dia videonya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Perkenalkan saya Resi. Selain ibu rumah tangga, saya juga sebagai pekerja kantoran dan aktif di beberapa organisasi. Saat ini saya lagi baper nih Bun. Ada hal yang mengganjal dan ingin ditanyakan ke Bunda. Barangkali ada solusi atau jawaban yang terbaik. Jadi saat ini kondisi saya lagi sibuk-sibuknya di luar, lagi banyak aktivitas di luar. Nah, lalu apakah urusan rumah atau urusan anak-anak itu masih tanggung jawab saya yang saat ini sedang kapasitas atau kesibukannya sedang meningkat, sedang tinggi gitu Bun. Bagaimana ya? Terima kasih Bun. Ini sekarang dari seorang istri Iya, pertanyaannya. istrinya kerja, suaminya kerja. Tapi terus terang ya kalau zaman sekarang nih bunda-bunda di sini juga tahulah bahwa istri-istri itu sekarang yang udah banyak yang kerja, banyak Iya. wanita-wanita karir ya. Iya. Itu gimana? Siapa yang mau jawab nih? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bang Melki, perempuan kerja nggak salah. Ketika suami, bahkan yang di rumah suami yang bekerja, tadi udah dijawab sama Bunda Liza, itu pun juga nggak salah. Asalkan jangan keasyikan ya. Cuma bagaimana ketika seorang istri sudah memiliki karir yang bagus. Sampai rumah, anak diurusin nggak? Rumah diberesin nggak? Apakah itu tugasnya istri? Nah ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua itu kita pemimpin. Bun, Ya. Bunda, kita pemimpin loh ini dan kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan diminta kelak nanti pertanggungjawabannya. Gitu. Dan di antara yang diminta pertanggungjawaban kita nih, bunda-bunda semua adalah bagaimana rumah kita, bagaimana makanan yang akan kita sajikan kepada anak-anak kita, bagaimana pendidikan, bagaimana ketika anak-anak di rumah apakah sudah terlayani dengan baik, dan itu adalah peran dasar dari seorang ibu. Kalaupun bekerja silahkan, apalagi mungkin sekarang dibantu dengan asisten rumah tangga. Boleh, nggak apa-apa. Cuma ketika di rumah, yuk peranan seorang ibu juga harus ada. Sayang nggak sih kalau sekiranya di rumah terus tiba-tiba kita abaikan anak begitu aja, terus tiba-tiba ketika kita nggak sadar waktunya, anak udah pada gede semua, kehilangan waktu. Nah itulah, jadi sekali lagi istri boleh bekerja silahkan, apalagi untuk memenuhi, membantu suami dengan karir yang bagus silahkan. Tapi ketika sampai rumah jangan lupa, yuk ada kebutuhan kita untuk bersama dengan anak. Liatin tuh piring-piring udah dicuci belum, meskipun mungkin ada asisten rumah tangga, nggak kita yang turun tangan, nggak apa-apa, minimal kita minta tolong. Yuk Mbak, ini tolong bersihin ya, ini tolong siapin ya, itu boleh. Asalkan jangan lupa peranan dasar kita Bang Melki. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ibu yang sukses di luar, sukses juga di rumah. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Jadi intinya tuh komunikasi tuh penting banget dalam berumah tangga. Bang, kalau nggak ada komunikasi mah bingung. Iya benar. Nih ada orang saking nggak pernah komunikasi Bun, yang satu ngelihat lakinya pengen usaha punya sepeda bannya cuma sebelah. Yang satu lihat lakinya, bini gua ngelihat pakai anting cuma sebelah. Lah, terus karena nggak ada komunikasi, lakinya ke pasar, beli ban, sepedanya dijual, dibeliin anting sebelah. Bininya juga sama, kasihan laki kita mau usaha, Dijual kagak punya, antingnya. dijual lah antingnya. Akhirnya lakinya datang ke rumah bawa anting segede ban sepeda.
Itu karena nggak ada musyawarah. Tuh, berarti Kasih. komunikasi ya. Berarti Benar. komunikasi ya Bun ya. Komunikasi penting. Iya. Bener banget. Nah, Bun. Ya. Bunda. Masih ada yang mau nanya nggak nih? Ayo. Oh, ini langsung Wajah-wajahnya masuk. banyak yang mau nanya. Yang mana nih? Bunda Nada, Bunda Lisa, yang mana? Ya, nih? Banyak banget ya. silakan. Ya silakan. Ibu dari mana nih? Siapa namanya? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah dari Kajian Muslimah Asuryaniyah. Bun, Ya. baper nih. Kenapa tuh? Gini ya Bun, suami istri kan bekerja. Kemudian anak itu kita titipkan di penitipan anak. Kan sekarang banyak banget tuh ya penitipan anak. Dari mulai yang 0 bulan ada sampai sekian tahun juga ada. Dan juga kita pakai jasa asisten atau suster. Itu bagaimana ya Bun sebagai seorang ibu mendidik anak dengan kita menitipkan di tempat titipan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai namanya, Bu Mahmuda. Iya. Mamah-mamah masih kelihatan muda. Masya Allah. Nah ini gimana nih? Ada tempat penitipan anak. Anaknya katanya Bunda Mahmuda, ada yang masih bayi juga dititipin. Kalau umpamanya asisten rumah tangga, mungkin sebagian besar kita sekarang pakai asisten rumah tangga nih. Itu gimana hukumnya dalam Islam nih? Baik, thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi orang yang muslim. Suami istri bekerja untuk mencari rezeki yang halal, boleh. Tapi mendidik anak pun adalah kewajiban. Boleh seorang istri bekerja, seorang suami memang mencari nafkah, tapi ingat, kewajiban kita seorang orang tua pun harus tetap diperhatikan. Untuk apa? Karir di luar bagus, anak terlantar, anak tidak terdidik. Tapi kalau dengan ada solusi atau ikhtiar daripada bunda-bunda di rumah ini, menitipkan anaknya, mungkin ada yang di orang tuanya, ada yang pakai ART, cari penitipan atau orang yang dapat kita percayai. Orangnya baik, orangnya soleh, orangnya berilmu, kita yakin anak kita aman di orang tersebut, di pengasuhan tersebut, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Asal tetap kita mengkontrol, ya, tetap kita memperhatikan, ya. Jangan keasikan nyampe ke rumah yang ada, sedok yang tadinya udah habis, Tambahin lagi. ada suami malah dibletotin. Keluar rumah, alisnya pada melengking, nyampe ke rumah pakai daster nggak ada kacingan. Ya, tetap harus kalau suami minta dilayani, tetap dilayani. Anak diperhatikan dan insya Allah mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Semakin seru banget nih pembahasan kita nih bunda-bunda di sini ya. Nanti kita ketemu lagi setelah yang satu ini ya. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Saya suka nih, udah semakin kompak. Nyanyi juga berasa ya ada suara-suara Iya. ikut nyanyi. Gerakannya juga kompak tadi ya. Iya, alhamdulillah. Semangat terus Bunda. Nah, sekarang kita mau lempar pertanyaan lagi nih. Siapa yang mau bertanya silahkan. Bunda-bunda Oh, udah atau ngatur. Arwin boleh. Banyak Wah deh. banyak, silakan dipilih nih Bunda Lisa atau Mana Bunda ya? Nada. Yang mana nih? Yang itu deh, yang tengah deh. Yang silakan, boleh. Bu. Siapa namanya? Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. nama saya Hajar Rahma dari Majlis Taklim Asuryaniyah. Saya ingin baper nih, baper. Boleh, Nggak kenapa? apa-apa, Bu. Bapernya belakangan juga nggak apa-apa. Bagaimana menghilangkan stigma masyarakat dalam mendidik dan mengurus anak
yang hanya tertuju kepada seorang ibu. Dan banyak di masyarakat yang pasti banyak nih seorang ayah gengsi, malu ikut mendidik dan mengurus anak-anaknya. Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banget lagi. Itu saya banget Bunda. Biar Bener, jangan dengerin ya, pikiran dengerin, tuh laki dengerin. dulu. Ini kayaknya kita buat Bang Melki juga nih. Iya. Jangan manggil Bang, panggil saya koperasi. Ada ATM-nya kan? Ada. Bang keliling kali Bang keliling. Jadi gimana nih bener nih? Iya, stigmanya memang sekarang tuh lagi rame kayak gitu sih ya. Pokoknya justru yang laki-laki ini, yang bapak-bapak, ayah-ayah itu gengsi, gendong anak misalnya. Iya. Dan ini kalau mau dibilang bapak-bapak yang hebat, jangan merasa bahwa gendong anak itu pekerjaan yang rendah. Jangan juga merasa ketika ada gendongan kain, pernah nggak sih ngeliat kayak gitu? Gendongan kain, gendong anak, terus itu adalah sebuah hal yang memalukan. Jangan, justru itu adalah cara seorang ayah untuk memuliakan anaknya dan memuliakan istrinya. Nah bener banget, itu saya banget nih Bunda. Iya. Saya bukannya malu atau apa ya untuk ngurus anak gitu. Suka capek kan, saya suka, udahlah istri saya aja Yang ngurus bener anak. gengsi kali Pernah gendong anak nggak sih? Pernah. Saya Pernah tangan gendong anak kiri nggak yang bisa, laki-laki, tangan yang bapak-bapak? Bisa kan? Bisa tangan kiri, kanan bisa. Oh Saya. gitu? Iya, saya Belakang? nggak bisa. Suka males gitu loh kalau udah sampai rumah kan capek-capek kerja Iya, gitu. benar. Jadi untuk menghilangkan stigmanya itu, bahwa sekarang banyak loh, kita sering mendengar bahwa di balik pria yang sukses ada seorang wanita yang hebat, gitu kan? betul. Nah ternyata di balik anak yang soleh-soleha itu bukan saja perannya seorang ibu, tapi juga perannya seorang ayah. Nah jadi jangan malu ya, ayah-ayah di luar sana kalau sekiranya menggendong anak pakai kain batik. Pernah nggak sih kita melihat kayak gitu, iya kan ya? Pokoknya jangan malu, justru Gimana itu adalah maksudnya gendong tuh? gini. Ini kan bapak ya, Iya. ayah. Kemudian pakai kain yang batik. Jarit, pakai jarit. Oh Apa namanya, iya. jarit ya? Iya, jarit kalau Jawa. Kemudian gendong gitu kadang-kadang. Terus kenapa? Cuma jangan juga ya akhirnya bapak-bapaknya gendong, akhirnya istrinya main handphone. Wah itu tuh, banyak banget tuh. Nah, jangan Suami kayak gitu. ngurus anak terus. Jangan kasihkan. Nah, Bang Melki gitu ini nggak? ngasih Jangan-jangan Bang Melki nih. suaminya, Ini jangan-jangan Bang Melki ya? gorengan Bang sama Melki kayak siput. gitu. Bunda, ini emang di studio ini nggak ada yang ngebela saya ya? Semuanya ke saya deh ini. Dan yang paling penting nih ya, bahwasannya satu, kata Nabi, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan dilakukan oleh orangnya, maka ketika dia melakukan kebaikan, pahalanya juga ngalir kepada yang menunjukkan. Jadi bisa jadi peranan seorang ayah, seorang bunda, ayo berebut untuk mendidik anaknya. Ketika anak ini cerdas, anak ini menjadi anak yang soleh-soleha, maka selama dia melakukan kebaikan itu pahalanya mengalir kepada bunda dan ayah. Subhanallah. Jadi semangat ya. Jadi jangan hanya bunda-bundanya aja yang mau ngajarin anak. Lagi hari gini ngapa sih pakai malu dah? Kan lihat, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasul, sebaik-baiknya kalian kepada keluarga, aku yang sebaik-baiknya kepada keluarga. Rasul jahit, Rasul masang kancing sendiri. Masya Allah. Rasul bukan nambal ban, maksudnya nambal sendal yang udah pada petek. Nggak ada malunya. Bang Melki. Saya juga loh, anak saya dari kecil nih Bu, dari segede gini nih. Ada ya segitu. Saya nggak pakai pengasuh anak loh. Jadi siapa yang megang? Bener, istri saya. Saya nggak pakai pengasuh anak loh, selain nggak ada biayanya juga ya Bu ya, kan mahal ya. Saya tuh pengen banget melihat pertumbuhan anak saya dari kecil sampai besar. Kalau tidur malam, kemudian anak nangis, yang bangun siapa? Istri saya. Kalau lagi diapersnya bocor, yang gantiin siapa? Nah, istri Istri saya. Jadi Bang Kalau Melki lagi apa, Bu? lapar pengen makan pasti tugasnya bilang suaminya, mama Suaminya. pengen mamam. Saya itu tugasnya adalah ngajak dia jalan-jalan aja. Oh gitu, keluarin aja uang. Keluarin Oh aja. subhanallah. Tapi kan setelah dari masukan-masukan dari Bunda Liza, Bunda Nada, ya saya mulai sekarang di rumah saya tidak akan mengurus diserahkan kepada istri, saya ikut membantu. Oh siap, itulah Masya Allah. Ya, Ya, benar. Semangat. Semakin seru ya pembahasannya Bunda di sini ya. Ternyata Islam itu sudah apa ya? Sudah komplit ya, sudah membahas tentang gimana sih peran suami, peran istri dalam mendidik anak. Jadi kesimpulannya gimana tentang tema kita hari ini? Iya. Bun? Baik. Ada kita mendengar kalau sebuah syair qasidah mengatakan, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung
mengandung lagi. 11 Bang anaknya. Jadi bagaimanapun madrasah itu seorang ibu, tetap kepala sekolahnya adalah seorang ayah. Jadi peran seorang istri dan seorang suami harus tetap sama-sama memperhatikan untuk pendidikan anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kesimpulannya nih untuk dari Bunda Nada. Saling ngerti, saling bantu, dan peranan itu bukan hanya pada seorang ibu, tapi tugas dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah adalah kerjasama antara ayah dan bunda. Komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Betul. Nah, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, kita berdoa dulu. Ya. Semoga kita semua di sini menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendidik anak sampai tumbuh besar ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Sama-sama. Bunda Nada, terima kasih Arohim, terima kasih Bunda-bunda yang ada di studio, terima kasih Bunda yang ada di seluruh Indonesia menyaksikan kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi Senin, sampai jumpa jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan